Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oksana Khairunida dengan NIM 21051214034 dari kelas Sistem Informasi B 2021, jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis memori komputer. Sebelum masuk ke materi inti, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu pengertian dari memori. Memori adalah salah satu perangkat keras komputer yang digunakan untuk menyimpan data baik untuk sementara maupun permanen. Sebagian besar komputer memiliki 3 hierarki memori, di antaranya yang pertama yakni physical register di CPU, terletak di bagian paling atas. Berada di register dapat diakses dalam satu clock cycle CPU. Yang kedua yaitu primary memory atau executable memory. Berada di level tengah, contohnya yaitu RAM, diukur dengan 1 byte dalam satu waktu, secara relatif dapat diakses dengan cepat dan bersifat volatile atau informasi bisa hilang ketika komputer dimatikan. CPU mengakses memori ini dengan instruksi single load dan store dalam beberapa clock cycle. Yang ketiga atau yang terakhir, yakni secondary memory, berada di level yang paling bawah. Contohnya yaitu disk atau tape. Diukur sebagai kumpulan dari bytes, waktu aksesnya lambat, dan bersifat non-volatile atau informasi tetap akan dapat tersimpan walaupun komputer dimatikan. Memori ini diterapkan di storage device, jadi akses meliputi aksi oleh driver dan device. Nah, perlu kita ketahui, jenis memori terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu memori internal, dan yang kedua yaitu memori eksternal. Memori yang pertama, memori internal. Memori jenis ini dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Memori biasa terbagi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ROM dan RAM. Selain itu, terdapat pula memori yang disebut cache memory, CMOS, DRAM, SDRAM, dan DIMM. Yang kedua yaitu memori eksternal, merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Memori eksternal juga disebut sebagai perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama. Mempunyai 2 tujuan utama, yaitu sebagai penyimpanan permanen untuk membantu fungsi RAM, dan yang untuk mendapatkan memori murah berkapasitas tinggi bagi penggunaan jangka panjang. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu jenis memori internal. Yang pertama yaitu read-only memory atau biasa disebut sebagai ROM. Merupakan perangkat keras hardware berupa chips memori semikonduktor yang isi data hanya dapat dibaca dan tidak dapat ditulis berulang-ulang. ROM ini berjenis non-volatile, yang artinya data yang disimpan tidak mudah hilang walaupun sumber listriknya dimatikan. Dengan alasan tersebut, ROM ini digunakan untuk menyimpan program utama sistem agar dapat aman dan tidak hilang di tengah proses. Di sebelah kanan, itu adalah gambar dari ROM. Jenis-jenis ROM yang pernah digunakan pada komputer. Yang pertama yaitu PROM atau Programmable Read-Only Memory. PROM dijual dalam keadaan kosong, berbeda dengan ROM yang isinya ditentukan oleh vendor. PROM dapat diisi dengan program oleh pengguna atau user. Pada saat sudah diisi, maka isi PROM tidak akan dapat dihapus lagi. Kedua yaitu EPROM atau Erasable Programmable Read-Only Memory. Tidak seperti PROM yang isinya tidak dapat dihapus, isi pada EPROM dapat dihapus setelah diprogram. Penghapusan isinya dapat dilakukan dengan menggunakan sinar ultraviolet. Yang ketiga yaitu EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. Dapat digunakan untuk menyimpan data secara permanen dan isinya dapat dihapus secara elektrik dengan menggunakan program. Contohnya yaitu flash memory yang digunakan pada kamera digital, konsol video game, dan chips BIOS. 2. Random Access Memory atau RAM. Merupakan perangkat keras hardware berupa chips memori semikonduktor dengan sifat memori yang dapat dibaca dan ditulis ulang.
Pada RAM ini, data yang disimpan dapat menghilang di tengah proses karena memori ini berjenis volatile atau di mana data yang disimpan akan hilang jika sumber listriknya dimatikan. Jenis-jenis RAM. RAM sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama RAM dinamik atau biasa kita sebut sebagai DRAM, dan yang kedua yaitu RAM statik atau biasa kita sebut sebagai SRAM. Yang pertama RAM dinamik atau DRAM. Dikategorikan menjadi beberapa tipe, diantaranya yang pertama Fastback Mode DRAM atau FPM DRAM, yang kedua Extended Data Output DRAM atau EDU DRAM, yang ketiga Synchorous DRAM atau SDRAM, yang keempat Rambus DRAM atau RDRAM, dan yang terakhir atau kelima Double Dead Red SDRAM atau DDR SDRAM. Yang kedua yakni RAM statik atau SRAM. RAM statik menyimpan data secara menyimpan nilai-nilai biner suatu informasi menggunakan gerbang logika flip-flop. Dilihat dari modulenya, RAM statik dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yakni Single Inline Memory Module atau disingkat dengan SIMM. Yang kedua, Double Inline Memory Module atau DIMM. Dan yang ketiga atau terakhir, Rambus Inline Memory Module atau RIMM. Dynamic RAM atau DRAM merupakan jenis RAM yang secara berkala harus disegarkan oleh CPU agar data yang terkandung di dalamnya tidak hilang. DRAM juga merupakan salah satu tipe RAM yang terdapat dalam PC. Kelebihan serta kekurangan DRAM. Kelebihan DRAM yakni kesederhanaan struktural yang hanya satu transistor dan kapasitor diperlukan per bit dibandingkan dengan 6 transistor di SRAM. Harga lebih murah dan mengkonsumsi sedikit tenaga listrik. Digunakan secara luas dalam unit memori komputer karena densitas tinggi dan biaya yang cukup rendah. Dan juga sel DRAM lebih kecil dibandingkan dengan SRAM. Kekurangan DRAM yaitu yang pertama, data membutuhkan penyegaran, dan yang kedua, relatif lambat karena kecepatan operasional. Sekarang kita masuk ke tipe-tipe dari DRAM. 1. Fastback Mode DRAM atau FPM DRAM. Fastback Mode DRAM adalah mode DRAM yang paling tua. Masalah yang sering muncul adalah kecepatan transfer yang lambat maksimal 500 MHz. Sedikit lebih cepat dari DRAM yang biasa, sementara standarnya mengharuskan baris dan kolom yang akan dikirim untuk setiap akses. FPM bekerja dengan mengirimkan alamat baris hanya sekali untuk akses ke memori di banyak lokasi yang berdekatan, meningkatkan waktu akses. Memorinya sendiri merupakan versi perbaikan dari pendahulunya, yaitu memori pack mode yang sekarang sudah jarang sekali terlihat. 2. Extended Data Output DRAM atau EDO DRAM merupakan jenis RAM yang dapat menyimpan dan mengambil isi memori secara bersamaan, sehingga kecepatan baca tulisnya pun menjadi lebih cepat. Umumnya digunakan pada PC terdahulu sebagai pengganti flashback memori FPM RAM. Kelebihan dari EDO DRAM. Yang pertama, sedikit lebih cepat daripada memori FPM. Yang kedua, di pasaran memiliki harga lebih murah dari FPM meskipun lebih baru dan lebih cepat. Yang ketiga, mengurangi waktu latency, dan yang terakhir dapat mempersingkat read cycle-nya sehingga dapat meningkatkan kinerjanya sekitar 20%. Kekurangan EDO DRAM yaitu lebih panjang daripada RAM, yaitu bentuk Single Inline Memory Module atau SIMM. 3. Synchronous Dynamic RAM atau biasa disebut sebagai SDRAM merupakan jenis DRAM memori komputer dinamis yang termasuk memori komputer kategori solid state yang telah disinkronisasikan oleh clock system, di mana kecepatannya lebih tinggi dibandingkan dari DRAM.
Kelebihan SDRAM. Yang pertama, digunakan dengan kecepatan clock di atas 100 MHz. 2. Didesain untuk memenuhi syarat prosesor yang tersedia secara komersial digunakan dalam volume besar. Ketiga, kecepatannya lebih tinggi daripada DRAM. Yang terakhir, dapat digunakan terutama dalam cache. Kekurangan atau kelemahan dari SDRAM. Yang pertama bersifat antarmuka sinkron, artinya menunggu untuk pulsa jam sebelum menganggap masukan kontrolnya. Yang kedua, mensinkronkan dirinya ke jam sendiri internal komputer. 4. Rambus Dynamic RAM atau RDRAM. Jenis memori ini lebih cepat dan lebih mahal dibandingkan memori SDRAM. Digunakan pada sistem yang menggunakan Pentium 4, berkecepatan tinggi untuk mendukung prosesor Pentium 4. Menggunakan slot RIMM mirip dengan slot SDRAM. Dikembangkan oleh perusahaan Rambus yang mampu berjalan pada clock FSB 800/1066 184 pin dan menggunakan daya listrik sebesar 2,5 volt. Pada RDRAM, data diolah secara serial. RDRAM lah yang pertama kali memakai teknologi dual channel. Walau memiliki performa yang bagus, RDRAM sudah jarang sekali kita terlihat karena harganya tergolong mahal, awal keluar pada tahun 1999. Kelebihan RDRAM. Mampu mengalirkan data sebesar 1,6 GB per detiknya. 1 GB sama dengan 1000 MHz. Transfer data rate DDR yang lebih cepat dari SDRAM. Kekurangan RDRAM, yakni tidak dapat dimanfaatkan oleh sistem chipset dan prosesor. 5. Double Dead Rate SDRAM atau DDR SDRAM. Tipe memori generasi penerus SDRAM memiliki kemampuan 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan SDRAM. Slot memori memiliki jumlah pin lebih banyak dari SDRAM, dengan karakteristik clock FSB 266-333-400 MHz, 184 pin, 2,5 volt. Sering dipakai pada komputer berplatform Pentium 4 ke atas atau sejenisnya, yaitu merupakan hasil regenerasi dari SDRAM. Dibuat untuk menyaingi RDRAM yang sudah lebih dahulu keluar dan sekarang sudah menjadi penguasa pasar the king of memory. Perkembangan memori ini pun tergolong lebih cepat, sekarang saja sudah sampai ke generasi 5, yaitu DDR, DDRII, DDRIII, DDR4, dan DDR5. Kelebihan DDR SDRAM. Mengeksekusi 2 kali untuk setiap centang dari bus memori. Transfer lebih cepat dibandingkan dengan SDRAM. Efektif dalam menggandakan kecepatan bus sistem. Mencapai tingkat data yang lebih cepat, dan yang terakhir mengonsumsi data yang lebih kecil. Kekurangan DDR SDRAM, yaitu memiliki kinerja yang rendah. Static Random Access Memory atau SRAM merupakan jenis RAM yang menyimpan data di dalamnya selama komputer masih menyala. Berbeda dengan DRAM yang perlu disegarkan secara periodik. Kemampuannya dikarenakan SRAM telah dirancang menggunakan transistor tanpa kapasitor. Pastinya SRAM ini lebih mahal dan lebih cepat dibandingkan dengan versi DRAM. Setelah kita mengetahui tipe-tipe dari DRAM, sekarang kita masuk untuk mengetahui tipe-tipe dari SRAM. 1. Single Inline Memory Module atau SIMM. Merupakan papan sirkuit kecil memiliki konektor tepi tempat chip RAM yang ditempatkan. Memiliki slot tersedia pada motherboard untuk memasukkan SIMM ini. Konektor SIMM dan slotnya terletak di motherboard terbuat dari logam emas atau timah. Jenis memori ini berisi chip RAM yang digunakan komputer di awal tahun 1980-an hingga 1990-an.
Berbeda dari versi DIMM, modul SIMM harus dipasang secara berpasangan di dalam slot pada motherboard. Sekarang pun dia sudah tidak terpergunakan lagi. 2. Rambus Inline Memory Module atau RIMM. Menggunakan chip RAM buatan Rambus INC, digunakan pada awal Pentium 4 tahun 1999. Modulnya disebut sebagai memory charge. 3. Dual Inline Memory Module atau DIMM. Berkapasitas 168 pin, kedua belah modul memori ini aktif setiap permukaannya yaitu 84 pin. Berbeda daripada SIMM yang hanya berfungsi pada sebelah modul saja. Mensupport 64 bit penghantaran data. SDRAM menggunakan DIMM, merupakan pengganti dari DRAM FPM dan Edo SDRAM. Pengatur memori supaya sama dengan CPU clock untuk memindahkan data yang lebih cepat. Terdapat dalam dua kecepatan yaitu 1000 MHz dan 133 MHz. DIMM 168 pin. DIMM adalah jenis RAM yang terdapat di pasaran. Kelebihan DIMM terdapat dalam dua kecepatan yaitu 100 MHz dan 133 MHz. DIMM juga memiliki 168 pin. Memorinya sama dengan CPU clock untuk pemindahan data yang lebih cepat. Kekurangannya yaitu hanya berfungsi pada sebelah modul saja. Komentari Metal Oxide Semiconductor atau CMOS merupakan bagian ROM, adalah sebuah chip dari rangkaian terintegrasi digunakan di mikroprosesor, RAM statis, pengontrol mikro, dan sirkuit logika digital lainnya. Bukan hanya di sirkuit digital, juga digunakan di sirkuit analog seperti pengubah data, sensor gambar, dan trimancar terintegrasi. Chips ini menggunakan baterai sebagai sumber dayanya. Di CMOS inilah berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan dan disimpan seperti memuat sistem operasi dan pengaturan tanggal serta jam sistem. Cache memori merupakan memori berukuran kecil, bersifat sementara, berkecepatan tinggi untuk menyimpan data ataupun instruksi yang sering diakses. Cache memori menjembatani aliran data di antara prosesor dengan memori utama atau RAM yang biasanya berkecepatan rendah. Harganya lebih mahal daripada memori utamanya. Berguna agar pemroses mengacu kepada cache memori yang berkecepatan aksesnya lebih tinggi sehingga memiliki kinerja sistem yang meningkat. Setelah mengetahui jenis-jenis dari memori internal, sekarang kita masuk untuk mengetahui jenis-jenis memori eksternal. Nah, berdasarkan jenis akses data, memori eksternal terbagi menjadi dua. Yang pertama DASD atau Direct Access Storage Device, di mana ia mempunyai akses langsung terhadap data. Contohnya, magnetic yaitu floppy disk dan hard disk, removable hard disk yaitu zip disk dan flash disk, yang terakhir optical disk. Yang kedua, SASD atau Sequential Access Storage Device, akses data secara tidak langsung atau tidak berurutan. Contohnya pada pita magnetik. Berdasarkan karakteristik bahan, terbagi menjadi 4. Yang pertama yakni punch card atau kartu berlubang, yang merupakan kartu kecil berisi lubang-lubang yang menggambarkan berbagai instruksi data, dibaca melalui punch card reader yang sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 1979. Yang kedua yaitu magnetic disk, contohnya floppy dan hard disk. Yang ketiga optical disk, contohnya CD dan DVD. Yang terakhir magnetic tape, contohnya pita kaset tipe recorder. 1. Hard disk. Mungkin banyak yang mengira bahwa memori internal. Padahal jika dilihat dari sisi definisinya, hard disk termasuk ke dalam golongan memori eksternal. Fungsinya sebagai alat untuk menyimpan aplikasi, software, dan juga file-file ke dalam komputer atau laptop. Hard disk juga sudah ada dalam bentuk eksternal yang fungsinya sebagai alat cadangan penyimpanan data-data besar.
2. Floppy disk. Sebelum adanya flash disk, dulu alat untuk memindahkan file secara portable adalah menggunakan floppy disk atau biasa disebut sebagai disket. Berbentuk persegi dengan adanya cakram di dalamnya. Fungsinya untuk menyimpan data yang dapat dibawa kemana-mana. Ukuran memori disket ini biasanya lebih dari beberapa MB saja. 3. Flash disk. Flash disk merupakan hasil dari pembaharuan atau perkembangan dari floppy disk. Dengan ukuran bermacam-macam dari sedang hingga kecil, flash disk kini lebih banyak digunakan oleh masyarakat. Fungsinya hampir sama dengan floppy disk, yakni sebagai alat penyimpanan data yang dapat dibawa kemana saja. Dari segi ukuran pun, flash disk jauh lebih besar daripada floppy disk. Bahkan kini sudah ada yang mencapai 1 terabyte. 4. Compact disk. Compact disk atau biasa disingkat sebagai CD juga merupakan salah satu memori eksternal yang digunakan pada komputer. Fungsinya hampir mirip dengan flash disk atau disket, yakni sebagai alat untuk memindahkan file dan dapat dibawa kemana saja. Selain CD, ada juga bentuk DVD yang perbedaannya hanyalah dari sisi kapasitas memorinya saja. Pada DVD, kapasitas memorinya jauh lebih banyak dibandingkan dengan CD. Sekian materi mengenai jenis-jenis memori pada komputer, mata kuliah, sistem operasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.